Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya sangat hormati Bapak pengasuh pesantren Radiatul Tulab, sudah saya hafalin Pak, nggak hafal-hafal. Bapak Sahadullah, yang saya sangat hormati Pak Ustadz pada siang hari ini, Pak Ahmad ya, yang saya sangat hormati juga bapak-bapak, mungkin Pak Lurah, Pak Sutrisno, juga yang sangat saya hormati dan banggakan para junior saya dari Kementerian PUPR, karena saya sudah senior jadi junior. Yang sangat saya hormati dan banggakan para sesepuh saya, ini adiknya ibu saya, Pak adik saya, Pak Sutomo, beserta seluruh keluarga dari turunan Bapak Kusmanaji dan Ibu Rabuni yang hadir pada siang hari ini. Yang saya banggakan keluarga besar dari Desa Gerbo, juga yang saya banggakan dan cintai adik-adik, nantinya penghuni dari Pondok Pesantren Radiatul Tulab. Ada di acara jari susah banget ya. Juga saya kira Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, oh ya khususnya juga mungkin para kontraktor pelaksana, pengawas, termasuk Bapak Mandor yang kemarin juga sudah ngobrol dengan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama pada siang hari ini untuk menghadiri, sebenarnya acaranya adalah serah terima pemanfaatan. Jadi baru pemanfaatan supaya gedung ini segera dapat dihuni. Saya kok lupa ya, orang yang paling penting nih Pak Sugi, yang bisa ditelepon pagi siang malam. Lupa tadi. Yang saya hormati Pak Sugi, ini peran aktor penting di acara ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin tadi waktu dibaca nama saya juga aduh kok panjang-panjang amat yang nama saya juga bingung. Bapak ibu saya itu melahirkan saya di Belong. Saya dilahirkan ibu saya di Desa Belong. Waktu itu bapak saya menyewa rumah Mbah Mirah di dekatnya Masjid di Belong itu. Tapi hebatnya bisa memberi nama saya Anita, yang orang Amerika Latin bilang it's an American Latin name, katanya gitu kan. Kata orang India it's an Indian name, kata orang Eropa begitu juga. Saya bingung, bapak saya itu hebat banget ya, visioner gitu. Saya benar-benar merasa, padahal saya kan lahir di Belong gitu ya. Pak Ridwan kira-kira 1 kilo ke bawah Pak. Saya tuh di situ Pak. Nah, jadi ini cerita agak sedikit ini Pak Ustadz, mohon maaf supaya memberi wacana ininya ya. Nah, tadi nama saya jadi panjang gitu, itu karena memang banyak harapan dari bapak saya. Jadi memberikan nama dengan penuh harapan gitu ya. Nah, tapi dengan perjuangan pada masa awalnya sebagai guru, bapak saya guru, ibu saya guru, lalu ingin mengubah nasib, berangkatlah ke Surabaya. Lah kami besar itu di Kampung Malang, yang mungkin kalau sekarang orang bilang, ini saya cerita ke adik-adik supaya punya semangat gitu, punya spirit untuk maju ya. Saya dibesarkan di Kampung Malang,
waktu pertama itu rumah mungkin ukurannya 4 kali 8 kali ya, Letomo ya. 4 kali 8 meter. Itu isinya 6 plus 28 orang. Ya, bayangkan itu. Orangnya berjubel gitu ya. Mandi, terus toiletnya juga yang berkibar-kibar itu helikopter kalau orang sekarang bilang gitu ya. Itulah saya dibesarkan pada awalnya, mulai dari TK sampai SD, SD. Lalu pindah ke Kampung Malang Gang 8 itu SMP lah kira-kira saya. Mungkin adik-adik saya masih kecil-kecil, tapi saya sudah SMP. Nah, dalam sampai saya SMA itu ya di masih tinggal di Kampung Malang gitu ya. Ya syukur alhamdulillah diberi Allah kesempatan saya untuk sekolah ke Bogor. Sekolahlah saya ke Bogor gitu ya. Setelah itu kalau dari riwayat sekolah saya dengan susah payah setengah mati susahnya alhamdulillah bisa lulus master dari ITB, lalu bisa sekolah juga di Jepang. Jadi saya bisa sekolah sampai S3 gitu. Nah ini adik-adikku sekalian ya, jangan pernah patah semangat dengan kehidupan yang terbatas. Bayangkan ini kalau bisa ditanya lah, mungkin kalau orang Gerbo lihat kami datang kayak yang orang senang gitu ya. Tapi kan sebenarnya dengan kehidupan yang seadanya. Tapi yang ada adalah semangat orang tua saya untuk bisa mendorong kami maju. Itu anunya dulu, sejarah, intronya gitu ya. Nah, syukur alhamdulillah, jadi saya selalu bersyukur terhadap apapun dalam hidup saya. Nah, pada satu masa ini saya berjalan-jalan bersama suami Pak Bambang ke belakang ini. Setelah sekian tahun saya kalau datang ke sini ya cuma ke rumah, setelah itu kita kemana pergi, kalau ke makam ya ke makam, tidak kemana-mana. Tahu-tahu ternyata ada pesantren ini gitu, ada pondok ini ya Pak, ada pondok, ada Bapak, kami temui waktu itu. Terus saya minta Pak, karena kaki saya waktu itu bermasalah, saya minta Pak Bambang, Mas ikut naik lihat situasinya. Terus Pak Bambang lapor saya, kamari cilik isinya wongnya akeh, katanya gitu kan. Aduh gitu ya. Nah itulah perkenalan saya dengan pesantren ini. Lalu saya pulang ke Jakarta, saya kebetulan pada tahun 2016 dipercaya Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai Sekretaris Jenderal. Jadi saya kalau dari karir terakhir itu Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu saya pensiun strukturalnya. Kalau sekarang saya masih menjadi pejabat fungsional. Nah, karena saya Sekretaris Jenderal, saya cukup dekat dengan Pak Menteri. Terus saya cerita, Pak, di kampung saya itu ada pesantren yang ukurannya 3x3, isinya 11 anak. Masuk sih? Gitu kan? Iya Pak. Terus Ibu mau apa? Ya barangkali Pak, Bapak kan nyumbang pesantren di mana-mana, barangkali Bapak mau memberi pesantren di kampung saya gitu. Nah itulah saya sangat berterima kasih kepada Pak Kalawi, Dr. Kalawi sebagai Dirjen Perumahan pada waktu itu, yang sekarang juga dilanjutkan oleh jadi mereka sahabat saya dua-duanya saat ini, Pak Iwan Supriyanto MT itu juga dekat dengan saya juga sebagai apa ya, ibu asuhnya dulunya waktu kecilnya, waktu baru bekerja beliau dengan saya dari kecilnya. Jadi alhamdulillah saya ajukan dan kita membuat proposal ya Pak Yai ya, dengan Pak Sugi itu kadang-kadang ada yang harus diperbaiki, harus ini ya, berkomunikasi alhamdulillah. Lalu Pak Trisno juga bilang, Bu itu ada mata air yang sayang ya Pak ya kalau nggak dimanfaatkan, tapi di bawah ya, mumpung dikasih saya minta juga. Alhamdulillah ya Pak, sekarang sebagian
desa ini juga mendapatkan suplai air dari sumber Songo ya. Sumber Songo itu juga atas bantuan Kementerian PUPR. Jadi tidak ada ucapan yang lain selain saya sangat bersyukur bahwa Allah menunjukkan jalan kepada kita semua untuk kita bisa di Desa Gerbo ini terbangun satu pesantren. Nah, untuk tanah ini saya mau manggil adik saya, sepupu saya, Jen. Jadi ini adalah pemilik tanah awalnya. Lalu kami berdua, jadi saya dengan Pak Jen inilah sebagai dua orang yang membawa turunan dari Pak Kusmanaji dan Bu Rabuni tadi gitu. Kami berdua lah yang mewakafkan tanah seluas 1.200 ya Jen. 1.200 meter persegi ini kepada pesantren ini untuk bisa dimanfaatkan bersama. Jadi itu jadi Jen boleh nambah sesuatu. Ini Pak Kompol Jen Mawardi. Kompol suka ngompol. Jadi alhamdulillah beliau juga tadinya mau bikin rumah, kalau pulang ke sini bisa ditengok-tengok katanya. Saya bilang kalau nengok-nengok itu pakai aja, itu rumah bersama yang di bawah itu bisa siapa aja yang datang gitu ya. Jadi itulah kami berdua, mudah-mudahan wakaf kami berdua ini bermanfaat untuk warga Gerbo khususnya dan juga bagi kita semua, bisa menjadi tempat untuk kami semua mendapatkan pahala gitu ya Jen. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang baru pesan gitu ya. Pesan kepada Pak ya, enggak apa-apa ya Pak. Saya bukan ngelama enggak Pak, tapi ini pesan aja. Jadi kami sangat berharap bahwa pesantren ini terus tumbuh berkembang di bawah manajemen Pak Yai, Pak Gianto dan bapak-bapak ibu yang lain yang sekarang memang sudah mengelola pesantren Riyadut Tulab gitu ya. Jadi kami sangat berharap ini terus lanjutkan dan mudah-mudahan ini berkembang besar gitu ya. Dengan apa yang bisa kami berikan saat ini, mudah-mudahan ini akan terus berkembang dan berkembang lagi dan dapat menjadi sumber dari knowledge, pengetahuan dan pengembangan pengetahuan gitu ya bagi masyarakat di Gerbo Pak Yai. Jadi nanti kalau misalnya mau santri di sini dibentuk yang menjadi lebih mandiri, bisa menjadi usahawan atau apa, itu adalah harapan besar ke depannya. Kami juga sangat berharap itu bisa tumbuh dan berkembang. Dan kepada adik-adik sekalian, kami berharap ini dijaga ya, ini dibangun dengan anggaran rakyat Indonesia sekitar 2,9 miliar ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini justru awal gitu ya untuk kita bisa mewujudkan impian besar agar orang-orang Gerbo juga bisa maju. Saya nggak ngeklaim maju, tapi mungkin barangkali ya saya termasuk kelahiran Gerbo yang lumayan lah di Jakarta pernah tercatat jadi pejabat gitu ya. Mudah-mudahan itu juga bisa ditiru oleh adik-adik dan adik-adik ke depan bisa jauh lebih maju daripada saya gitu. Siapa tahu ada presiden dari salah satu santri yang ada di sini gitu ya. Kita kan tidak tahu ya kan. Jadi harapan saya ini adalah betul-betul bisa ditumbuhkan dan jagalah kebersihan. Kami dari keluarga Pak Kusmanaji, khususnya dari keluarga Pak Firman itu tadi yang kalau Butin, kalau mungkin di sini ya saya putranya Butin, kan sama ya gemuknya ya.
cuman agak tinggian gitu. Kalau Butin agak pendek, saya gemuk dan tinggi. Nah, insya Allah kami terus support gitu ya. Harapan kami terus bisa mensupport ini sebagai apa ya, hal yang memang kami ingin terus bisa membantu. Saya kira sama itu ada adik ibu saya juga, ada Bu Sri. Saya kira juga ada keinginan untuk bisa membantu juga. Jadi masih ada, kita ingin bisa ada punya musola, kita bisa punya mungkin semacam apa ya namanya meeting room atau apa, tempat adik-adik bisa kumpul gitu ya. Mungkin ada ruang pengasuh, mungkin kita dapur gitu ya. Nah, alhamdulillah pagi ini tadi adik saya tuh Dokter Anggraini sama Dokter Eri sudah langsung ke Lawang belikan mesin cuci Pak, dan berangkatnya nanti mungkin itu yang di sana. Jadi mudah-mudahan ini juga memudahkan adik-adik santri untuk menjaga kebersihan gitu ya. Jadi ini mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan juga terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya tentu saja harus saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Pak Dirjen tadi Perumahan, kemudian juga seluruh Pak Kepala Balai Perumahan Jawa Timur. Ada di sini, ada diwakili Ibu Kepala Seksi Wilayah 1 Jawa Timur ya, dengan Pak Ridwan sebagai PPK-nya. Penghargaan kami kepada seluruh teman-teman dari perumahan. Alhamdulillah sih Pak, nggak ada complaining gitu. Mungkin karena Bapak bikinkan saya ya. Dan juga kepada para kontraktor, bapak-bapak yang dari Pak Mandor tadi ya sama ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak segala upaya, terutama mungkin ya Pak Mandor harus nurunin bahan di apa itu tanah giri. Saya tahu karena itu dulu tanah kakek saya pernah dapat juga ya Litomo ya, yang di pinggir jalan raya itu ya. Terus dari truknya harus dipindah ke sini, ganti mobil kecil naik. Saya tahu itu membutuhkan effort juga. Jadi ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu harus bekerja jauh lebih berat daripada di tempat lain. Mudah-mudahan semuanya dibalas dengan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih dan penghargaan untuk itu. Jadi Bapak Ibu, saya kira saya harus mengakhiri karena sudah cukup panjang sambutan saya. Saya yakin apabila Mbah Kakung saya, Mbak Putri saya, Bapak Ibu saya, dan semua saudara-saudara saya melihat di atas sana, pasti mereka bangga dengan apa yang kami lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan mereka semua yang telah tiada diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, dan juga diberikan kepada mereka kebahagiaan yang abadi. Satu hal kecil lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa mengapa memilih hari ini adalah, jadi kami memilihnya bukan karena dengan pertimbangan macam-macam, tapi supaya mudah diingat saja. Jadi 20 tahun yang lalu, sebelumnya juga anak saya waktu itu sudah hampir tidak adanya gitu ya. Di bulan Desember 2001 seingat saya, kami kesini, masih ke Gerbo ini pada tanggal 14 Januari 2002. Anak saya almarhum Loviano Rizky Firmanta bin Lovian Sitepu diminta kembali oleh yang memiliki. Jadi itulah hari ini juga terima kasih kepada Pak Ustadz, Pak Sugi yang sudah mengadakan khataman Quran ya, mungkin saya istilahnya komit tadi, khataman Quran untuk almarhum. Kami ucapkan terima kasih juga dan penghargaannya setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Rizky juga diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bahagia di akhirat. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, jaga prokes. Jadi Bapak Ibu, kita harus menjaga supaya tidak malah menyebarkan COVID ya. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu sehat, diberkahi kesehatan dan juga
kebahagiaan. Terima kasih, saya mohon maaf ya Dijen, udah kelamaan berdiri di situ. Mau nambahin sesuatu. Jadi terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.